Sahabat tani, dalam upaya mengendalikan organisme pengganggu tanaman, maka kebanyakan dari kita menggunakan satu zat yang disebut dengan pestisida, baik itu berbahan organik ataupun berbahan sintetik atau yang biasa kita kenal dengan apa? Dengan pestisida kimia ya sahabat tani. Di dalam prakteknya masih aja banyak dari sahabat tani yang belum tahu arti dari simbol-simbol atau gambar-gambar yang tertera pada kemasan pestisida. Padahal simbol atau gambar ini merupakan petunjuk standar tentang tata cara penggunaan dari pestisida itu sendiri. Dan di dalam video kali ini semua akan dibahas secara detail dan mendalam. Jadi biar nggak ada yang kelewatan ya sahabat tani informasinya, tonton dari awal sampai selesai. Kita mulai dari intro dulu. Bim! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya makin lancar dan juga ilmunya semakin berkah luar biasa, oke? Sahabat tani, dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman seperti gulma, hama, ataupun penyakit, maka kebanyakan dari kita itu menggunakan yang namanya pestisida, terutama yang berbahan kimia atau sintetik. Saya ingat banget dulu ya sahabat tani saat kami di sini pertemuan kelompok tani. Jadi waktu itu ada pembahasan soal pembuatan pestisida nabati berbahan daun tembakau. Jadi sebagian dari mereka itu ada yang mau mempraktekkan di rumah, tetapi sebagian dari yang lain itu punya pendapat sendiri. Katanya ya kalau mesti beli daun tembakau ke pasar lagi, belum lagi bikinnya, apalagi memperamnya gitu ya sahabat tani. Yang mending beli pestisida aja katanya macam Sidabas gitu yang harganya cuma Rp13.000 per kaleng. Nah ini dia ya sahabat tani, dan semua itu ya tinggal sesuaikan aja dengan pilihan Anda. Tetapi jika memang Anda memilih pestisida kimia, maka minimal ya sahabat tani pahami dulu tentang simbol-simbol yang ada pada kemasan pestisida ini, biar tidak berdampak negatif ke depannya ya sahabat tani, baik berdampak negatif bagi tanaman kita, kemudian berdampak negatif pada ekologi, misalnya pada tanah serta mikroorganisme pada tanah pertanian kita, dan juga dampak bagi diri kita sendiri gitu ya sahabat tani. Maka langsung aja deh kita bahas. Dan kita ambil contoh pestisida bubuk, dan kita ambil contoh yang merek Plenum ya sahabat tani. Dan ini bukan promosi, tetapi murni sebagai contoh aja. Tetapi jika ada di sini yang memang produsen yang ingin jadi sponsor video-video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini, ya silahkan hubungi ya di nomor yang ada di kolom deskripsi video ini, silahkan. Dimulai pada bagian atas ini adalah merek dan siapa produsennya. Kemudian di bagian sini adalah jenis pestisidanya. Meskipun saya tuh yakin ya sahabat tani, apalagi buat Anda yang sudah berpengalaman di bidang pertanian puluhan tahun, itu pasti sudah hafal dengan jenis-jenis pestisida. Tetapi saya ingat banget deh, di dalam video yang judulnya kalau nggak salah penjelasan terlengkap fungisida, apa penjelasan 6 tepat pestisida, saya pernah cerita ya sahabat tani, kalau ada petani di sini yang tiba-tiba ngeluh datang ke saya. Katanya Pak, kok hama pada nggak mati ya katanya, padahal udah disemprot dengan menggunakan Amistartop. Dan mendengar semua itu saya langsung tepok jidat ya sahabat tadi. Aduh, saya bilang kayak gitu loh. Amistartop itu kan fungisida ya sahabat tani, yang tujuannya buat pengendalian penyakit yang diakibatkan oleh jamur apa cendawan. Ya iyalah hama pada nggak mati coba. Yang harusnya disemprot dengan insektisida ini malah disemprot dengan fungisida. Nah, jadi buat sahabat tani itu harus betul-betul diperhatikan ya sahabat tani jenis sasaran-sasarannya. Misalnya hama jenis serangga, maka gunakanlah insektisida. Dan kalau hamanya jenis tikus ya gunakanlah rodentisida. Kemudian hama jenis kutu ya gunakan akarisida. Baru kalau penyakit yang diakibatkan oleh jamur apa cendawan, maka gunakanlah yang namanya fungisida. Dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka kita itu menggunakan satu zat yang disebut dengan bakterisida. Oke ya sahabat tani sampai di sini. Kemudian pada bagian bawah sini itu adalah cara kerja pestisida ini dan sasarannya itu juga siapa. Di sini tertulis ya sahabat tani, salah satu sasaran dari pestisida ini adalah wereng coklat ya sahabat tani. Maka insektisida ini bisa kita gunakan untuk pengendalian hama jenis wereng. Kemudian di bawahnya, nah ini bahan aktifnya ya sahabat tani, serta kode persentasi dari bahan aktifnya itu sendiri. Dan di sini tertulis P-metrozin 50%.
atau ada kode 50 WG, itu artinya persentase bahan aktifnya sebesar 50%. Jadi, angka yang tertulis contoh 50 WG itu menunjukkan ada 50% kandungan bahan aktifnya gitu ya sahabat tani. Kemudian kita ambil contoh lagi nih, misal di 10M45 80 WP. Artinya persentase bahan aktif dari D10M45 ini adalah berapa kira-kira? 80% ya sahabat tani. Kemudian misal insektisida Dimolis 18 EC, ya artinya persentase bahan aktif pada insektisida ini adalah 18%. Tetapi beda halnya ya sahabat tani dengan nilai yang ratusan. Misal yang mereknya Basazinon 750 EC. Nah, itu bukan persentase bahan aktifnya yang 750% ya, bukan ya sahabat tani. Tetapi yang dimaksud dengan 750 di sini itu menunjukkan bahwa ada 750 gram bahan aktif dalam 1 liter air atau 750 gram per liter. Terdiri dari BPMC sebanyak 450 gram dan diazinon sebanyak 300 gram gitu ya sahabat tani. Dan di video ini saya tuh sengaja nggak lagi bahas soal apa itu EC, apa itu SC, kemudian WG, juga WP, dan lain-lain ya sahabat tani. Karena sudah dibahas detail ya sahabat tani kalau nggak salah pada video yang ini atau video yang ini ya sahabat tani. Oke, sampai di sini saya kira udah paham ya sahabat tani soal kode dan presentasi bahan aktif. Sekarang kita bakal lanjut ke simbol yang selanjutnya, tetapi setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini ya sahabat tani, silakan. Selanjutnya di bagian sini itu ada pita pestisida ya sahabat tani dan gambar atau simbol atau anjuran kerjanya. Dan mari kita bahas secara detail. Di dalam buku yang judulnya Petunjuk Penggunaan Pestisida karangan Bapak Panut Jojosumarto itu dijelaskan ya sahabat tani bahwa warna pita pestisida itu menunjukkan seberapa bahayakah dari pestisida tersebut. Pertama ya sahabat tani, jika Anda menemukan ada pita berwarna coklat tua, maka pestisida itu sangat beracun dan sangat-sangat berbahaya. Kemudian warna merah tua itu termasuk kategori yang beracun gitu ya sahabat tani. Kemudian warna kuning ya sahabat tani, seperti ini contohnya. Nah, ini termasuk pestisida yang berbahaya. Kemudian pita berwarna biru yang contohnya seperti ini. Nah, ini tuh cukup berbahaya. Dan kemudian pita berwarna hijau yang contohnya tuh seperti ini. Nah, ini termasuk pestisida yang nggak berbahaya ya sahabat tani untuk pemakaian atau penggunaan secara normal. Namun, jika sahabat tani di sini tidak menemukan gambar pita pada kemasan pestisida, maka cari gambar lingkaran yang kayak gini ya sahabat tani. Dan warna pada lingkaran inilah yang menunjukkan seberapa berbahayakah pestisida tersebut. Sama seperti tadi, misalnya kalau kuning ya berbahaya gitu kan. Kalau memang biru ya dia perhatian gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya simbol anjuran dalam penggunaan pestisida. Pertama, arti gambar paling kiri ini ya sahabat tani adalah simpan di tempat yang aman, terutama jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian di sebelahnya yaitu gunakan sarung tangan saat melakukan pengaplikasian dari pestisida. Gambar yang selanjutnya yaitu gunakan alas kaki, dan yang paling direkomendasikan itu sepatu bot ya sahabat tani. Kemudian di sebelahnya yaitu gunakan masker saat pengaplikasian. Jadi ya sahabat tani, kalau di tempat saya tuh kalau udah kemana-mana itu pasti bawa masker yang 500-an itu loh sahabat tani. Dan kalau saya ngelihat tiba-tiba ada petani yang nggak pakai masker, ya langsung saya tegur dan langsung saya kasih masker. Ini Pak, masker, saya bilang kayak gitu loh. Karena ini tuh bukan buat siapa-siapa ya sahabat tani, tetapi memang untuk keselamatan Anda juga, benar kan kira-kira? Kemudian gambar yang seperti ini menunjukkan kalau pestisida tersebut berbentuk cairan gitu ya sahabat tani. Dan yang di tengah ini menunjukkan kategori seberapa berbahayakah pestisida tersebut. Kemudian gambar yang seperti ini menunjukkan bahwa dalam pengaplikasian pestisida ini itu gunakanlah yang namanya face shield. Kemudian gambar yang seperti ini menunjukkan bahwa dalam pengaplikasian pestisida ini harus mengarah ke bagian bawah. Kemudian di sebelahnya lagi menunjukkan kalau kita tuh harus cuci tangan dengan menggunakan sabun setelah mengaplikasikan pestisida.
Dan gambar yang seperti ini dan ini menunjukkan kalau pestisida ini tuh berbahaya bagi ikan dan juga ternak. Nah gitu ya sahabat tani, udah paham kan kira-kira? Maka mari kita lihat lagi ya sahabat tani pada kemasan pestisida plenum. Meskipun pestisida ini tuh berpita biru dan termasuk kategorinya cuman perhatian kayak gitu kan, juga nggak ada gambar apa simbol maskernya ya sahabat tani, maka saya tuh tetap menganjurkan untuk pakai masker biar Anda tuh lebih aman dan selamat dalam pengaplikasian pestisida ini. Dan sebelum kita lanjutin, boleh kita simak dulu deh, ada yang mau lewat berikut ini, silahkan. Sekarang kita menuju pada bagian belakang pada kemasan pestisida plenum ini ya sahabat tani. Dan pada bagian sini tertulis petunjuk keamanan penggunaan seperti jangan merokok saat penyemprotan dan juga jangan menyemprot itu melawan arah angin, dan juga masih banyak lagi penjelasannya ya sahabat tani, silahkan disimak. Kemudian pada bagian sini adalah dosis anjuran penggunaan pestisida ini. Mungkin sahabat tani banyak yang bertanya, kok dosisnya malah per hektar gitu loh, bukan per liter air. Maka mari ya saya jelaskan ya sahabat tani. Memang kebanyakan pestisida itu pada kemasannya dicantumkan dosis, entah berapa mili kah misalnya per liter air, apa berapa gram kah misalnya per liter air. Tetapi memang ada beberapa pestisida tertentu yang memang dosisnya justru dihitung per hektar, misalnya yang plenum ini ya sahabat tani. Dan kebanyakannya juga itu berlaku pada herbisida. Maka mari kita lihat lagi ya sahabat tani pada bagian sini. Nah, ada kan tertulis penyemprotan volume tinggi, yaitu 500 sampai 600 liter per hektar. Artinya ya tinggal bagi aja ya sahabat tani dosis rekomendasinya, yaitu 250 sampai 300 gram per hektar. Itu tinggal bagi aja ya sahabat tani 500 apa 600 liter air, maka pasti bakalan ketemu deh jawabannya. Berapa kira-kira? Berapa? 0,5 gram per liter air. Jadi segitu aja ya sahabat tani dosisnya. Nah, kemarin pada video soal cara penakaran pestisida cairan itu sudah dijelaskan detail ya sahabat tani, bahwa kalau menakar menggunakan tutup itu pasti nggak bakal akurat. Kecuali memang tutupnya itu udah ada takarannya, ya boleh ya sahabat tani. Maka takarlah dengan menggunakan sendok ya sahabat tani, dan juga takarlah dengan menggunakan suntikan, itu pasti jauh lebih akurat. Tetapi khusus penakaran baik pestisida ataupun pupuk daun yang memang isinya itu berbentuk tepung apa granul ya sahabat tani, maka itu nggak dianjurkan untuk pakai sendok. Kenapa coba kira-kira? Ya karena mood itu ya sahabat tani bakal mempengaruhi sendokan. Contoh nih misal ya sahabat tani, Anda mau nyendok pestisida tapi tiba-tiba keingat wajah mantan yang udah bahagia dengan orang lain, ya pasti bakalan nyendoknya tuh aneh kan ya sahabat tani. Itu nyendok pung gitu, nyendok kayak macam gunung Krakatau gitu loh ya sahabat tani, gede banget, tinggi banget sendokannya, gimana coba? Makanya ya sahabat tani, pakai sendok itu saya nggak nganjurin ya sahabat tani, karena pasti beda sendokan itu pasti beda juga gram-gramannya ya sahabat tani. Maka pakailah timbangan ya sahabat tani, karena pasti jauh lebih akurat. Dan nggak perlu beli timbangan yang mahal-mahal ya sahabat tani, yang 20 atau 30 ribuan juga ada kok. Dan ingat ya sahabat tani, timbangan itu belinya cuma sekali aja. Asal Anda simpannya itu dengan baik, ya pasti bakalan awet sampai bertahun-tahun ya sahabat tani. Jadi nggak apa-apa deh investasikan duit Anda untuk beli timbangan sedikit ya sahabat tani, tetapi takaran pestisidanya jauh lebih akurat lagi, oke? Nggak apa-apa. Dan yang terakhir ya sahabat tani, pada bagian sini yaitu anjuran penggunaan. Di sini tertulis yaitu gunakan pestisida ini hanya jika kondisinya sudah di atas ambang pengendalian, atau ketika musuh alami dari hama atau penyakit itu sendiri itu sudah nggak mampu lagi ya sahabat tani buat mengendalikan hama atau penyakit itu sendiri, maka barulah kita menggunakan yang namanya pestisida seperti yang dijelaskan oleh pengamat hama berikut ini. Sahabat tani di mana saja Anda berada, bahwa di dalam perlindungan tanaman itu ada namanya ambang ekonomi. Semua organisme pengganggu itu ada ambang ekonominya. Kalau belum mencapai ambang ekonomi, maka tidak dianjurkan untuk pengendalian, karena akan merugikan bagi petani, apakah itu tenaga, apakah itu uang, waktu, dan sebagainya. Penyemprotan insektisida jangan dulu dilaksanakan apabila musuh alaminya masih mampu mengendalikan hama tersebut. Kecuali musuh alami tidak mampu lagi untuk mengendalikan hama, maka bisa kita menggunakan insektisida. Dan insya Allah pada video selanjutnya itu bakal saya bahas ya sahabat tani hama wereng secara mendetail dan dalam ya sahabat tani, termasuk pembahasan soal ambang pengendalian di sini. Dan kemudian di kemasan ini juga tercantum tulisan, untuk menghindari yang namanya resistensi, maka gunakanlah perolingan
atau metode selang-seling dengan pestisida hama atau penyakit yang sama tetapi punya cara kerja yang berbeda. Dan penjelasan tentang perulingan di sini itu sudah saya bahas detail ya sahabat tani pada video yang judulnya 3 kesalahan fatal dalam penggunaan insektisida. Nah, mungkin Anda bertanya ya sahabat tani, gimana dengan insektisida berkemasan botolan? Maka sebetulnya kurang lebih aja ya sahabat tani, dan mari kita simak pada kemasan Sidabas berikut ini ya sahabat tani. Nah, ini ya sahabat tani, ada pestisida merek Sidabas dan bahan aktifnya apa kira-kira? BPMC 500 EC. Kemudian pitanya berwarna kuning ya sahabat tani, artinya dia tuh termasuk pestisida berbahaya. Dan bagian belakangnya, nah ini anjuran pemakaiannya sahabat tani. Dan untuk pengendalian wereng coklat, maka dosis anjurannya kira-kira 4-8 ml per liter airnya. Nah, itu tadi ya sahabat tani pembahasan kita soal pemahaman label dan simbol-simbol pestisida. Dan sedikit juga bahas soal pestisida wereng coklat. Dan insya Allah bahasan soal wereng coklat sendiri itu bakal secara detail ya sahabat tani dibahas pada video selanjutnya. Karena bukan cuma pestisidanya aja ya sahabat tani yang jadi faktor utama dalam pengendalian wereng itu sendiri, tetapi masih banyak lagi ya sahabat tani faktor-faktor lain di luar dari pestisida yang pastinya nggak kalah pentingnya ya sahabat tani. Makanya ikuti ya pada video yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa kasih jempol yang banyak ya sahabat tani, kasih jempol gitu ya sahabat tani yang banyak pada video ini jika Anda ngerasa video ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga ayo ya sahabat tani bagikan video ini kepada teman-teman Anda supaya manfaatnya tambah besar lagi ya sahabat tani, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi ya sahabat tani. Tonton ya sahabat tani. Saya undur diri dulu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.